Jadi Malaysia itu sangat syok lah kalau Malaysia itu menurut aku lah. Aku sangat suka Malaysia. Halo semua, welcome back to my channel bersama saya lagi, Maria Cina Deak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Aku akan bercerita pengalaman aku kerja di sini yang pastinya pertama kali aku datang ke Malaysia ini. Yang pertama bahasa ya. Di Malaysia ini kita pertama kali datang itu yang paling bingung adalah bahasa. Sebab dalam bahasa agak pelik sikit ya, agak lain ya kan, pelik lah. Kita nggak pernah dengar rasa ada yang lucu, ada rasa yang pelik lah. Kayak aku dulu ya kan pertama datang ke sini ya kan mau ke toilet, mau ke kamar mandi. Aku bilang sama leadernya aku mau ke kamar mandi gitu kan. Kamar mandi ngapain? Buat apa pi sana? Buat apa pi kamar mandi? You mau mandi kah? Katanya kan macam tu. Mandi? Enggak lah, mau buang air kecil lah. Aku cakap macam itu. Aku mau kencing lah gitu ya kan. Pi tandas katanya. Kalau di Malaysia itu kamar mandi ialah tandas. Jangan bilang kamar mandi itu. Nanti dikiranya kalian mandi. Lepas itu kalau di Indonesia kan PT. Kalau di Indonesia kan PT pabrik ya kan. Kalau di sini itu ialah kilang. Kalau di Indonesia itu PT Persero. Kalau di sini SDN Berhad, Sendirian Berhad. Jadi ya banyak bahasa yang kita pelajari di Malaysia ini. Jadi itu suatu pengetahuan untuk kita lah, pengalaman kerja di negara orang. Di sini banyak yang kita pelajari bahasa, macam kita mau pergi jalan-jalan ya kan, atau jalan-jalan. Kalau kita di Indonesia dibilang jalan-jalan. Kalau di sini adalah satu kawan dulu bilang, you tak pergi makan angin ke? Makan angin? Aku cakap bingung. Kok angin dimakan gitu ya kan? Kok angin dimakan? Makan angin apa itu makan angin? Buat apa makan angin? Aku cakap macam itu. Holiday, jalan-jalan katanya. Orang Malaysia cakap itu makan angin, jalan-jalan. Tengok pi jalan-jalan sana sini katanya kayak gitu. Aku cakap berarti kalau di Malaysia itu bilang holiday, bahasa Malaysianya itu makan angin, bukan anginnya yang dimakan. Akan kelakar kan, lucu kan? Ya, aku tadi baru bilang bahasa yang ini kelakar katanya. Kalau di Malaysia itu bilang lucu, kelakar katanya. Bukan mencakar, kelakar itu lucu. Itu bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari atau pengalaman yang kenangan juga lah. Dalam bahasa banyak lah bahasa-bahasa di sini yang kita pelajari. Dan satu kalau di Malaysia ini ya, bahasa yang kita di Indonesia itu bahasa yang satu tempat yang biasa lah. Tapi kalau orang Betawi lah bilang kayak gitu, Padang Kote gitu kan. Tapi kalau di Malaysia jangan bilang Padang Kote, itu namanya kepunyaan lelaki. Jangan bilang Padang Kote. Itu kepunyaan lelaki. Jadi itu perkataan yang tidak sopan kalau di Malaysia. Itu untuk bahasa ya kan. Kalau kamar mandi di sini itu bilik air. Kalau kamu mau mandi gitu, mana kamar mandi? Bukan kamar mandi di sini. Mana di sini bilik mandi, bilik air, bilik mandi gitu. Bilik air kayak gitulah, bukan kamar mandi di sini. Bilang kamar tidur pun bukan kamar tidur kayak di Indonesia ya kan. Di sini namanya bilik tidur. Jadi banyak perkataan yang
kita pelajari di sini. Jadi pertama datang ke Malaysia itu memang kita harus pelajari itu bahasa, karena bahasa ini yang membawa kita ke mana-mana saja. Kalau kita bahasa sudah mantap, jadi kita pun udah bisa pergi ke mana-mana saja. Jendela itu, kalau jendela itu namanya tingkap tingkap. Itu di sini yang peliknya ya, yang peliknya kalian jumpai di Malaysia ini ya, setiap pintu, setiap jendela itu ada besinya, macam kayak itu loh, kayak besi penjara gitu. Tahu kan, di setiap pintu, setiap jendela itu ada besinya. Tapi itu untuk keamanan di sini, untuk menghindari pencuri, perompak itu. Makanya setiap jendela, pokoknya setiap jendela, setiap pintu itu ada pintu besinya. Di Malaysia ini itu kalian kalau datang ke Malaysia akan lihat pelik lah. Kenapa setiap jendela, setiap pintu ada besinya? Kalian akan berpikir kenapa gitu kan, agak lucu lah gitu ya kan di Malaysia ini. Pas tuh kalau apa ya, kalau di kita di sana di Indonesia itu kantor gitu, kantor. Kalau di Malaysia ini namanya kalau bahasa Inggris office lah, tapi kalau di sini namanya ibu pejabat. Ibu pejabat katanya. Aku pun pergi seperti pernah lah kehilangan paspor ya kan, pernah lah kehilangan paspor. Terus tuh katanya kamu harus buat report katanya, harus melapor dulu ke ibu pejabat katanya. Ibu pejabat itu kantor polis katanya, ibu pejabat. Aku pun pening kan, ibu pejabat kok, ibu mama pejabat. Pejabat kita di sana kan apa kayak gitu, pegawai pemerintahan, pejabat negara gitu ya kan. Kalau di sini ibu pejabat katanya, berarti kantor paling tinggi lah ibu pejabat kayak gitu. Jadi kita bingung, ibu pejabat katanya. Loh, ibu pejabat apa itu ibu pejabat? Aku pikir kayak gitu, aku tanya, ibu pejabat itu apa itu? Katanya, oh kantor pusat gitu, kantor pusat kepolisian kayak gitu kan. Jadi kamu harus pergi ke ibu pejabat kepolisian katanya. Oh, ibu pejabat toh namanya dekat sini kan. Pasti banyak pertanyaan, bingung ya kan, ibu pejabat atau kantor pusat? Kantor pusat lah, kantor pusat lah namanya kan. Tapi kalau di sini ibu pejabat gitu. Kalau bahasa lah ya banyak lah yang kita pelajari dekat sini, tapi syok lah ya. Malaysia itu bahasanya macam, aku kalau dengar orang Malaysia ngomong ya aku suka lah, karena enak gitu, syok gitu aku mendengarnya, macam ada lucu-lucunya. Lepas tuh kalau di Malaysia ini ada bahasa, bukan hanya bahasa Malaysia saja, ada bahasa Kelantan, ada Pulau Pinang, KL, Kedah, macam-macam. Tapi yang paling lucu itu aku dengar itu bahasa Kelantan. Entah apa yang mereka cakap pun, bilang pun aku nggak tahu. Bahasa Kelantan aku nggak ngerti sama sekali, nggak paham aku sama sekali mereka bercakap apa. Dulu ada inilah engineerku sama teknisian orang Kelantan, aku nggak ngerti kalau mereka cakap, sebab macam kalau mereka bercakap itu maaf kata ya kayak orang Sumbing gitu. Tapi sesama orang Kelantan pasti tahu lah, tapi banyak lah orang nggak ngerti kalau bahasa sini. Jadi bahasa Melayu itu pun kayak bahasa Malaysia itu pun sama lah, macam kayak Indonesia ada macam-macam. Kalau kita Jawa, Sunda, Batak kayak gitu. Kalau di Malaysia itu pun sama juga, ada Kelantan, Kedah, KL, membawa jenis tempat masing-masing lah kayak gitu. Jadi bahasa di Malaysia ini agak ada yang lucu-lucu, ada yang buat kita bingung. Jadi kayak gitu di Malaysia. Terus yang kedua ya, tadi pertama kan bahasa, terus ini yang kedua ialah makanan, sarapan juga. Pertama kali kan kalau orang Indonesia kan
sarapan, mau pergi sekolah, mau pergi kerja, selalunya kan makan nasi ya kan kalau kita di Indonesia ya kan. Tapi kalau di Malaysia ini ya, kalau mau pergi sekolah sama mau pergi ke kerja atau kemana gitu, yang kalau pagi-pagi mereka nggak makan nasi loh, nggak makan nasi mereka hanya makan roti, Milo gitu, atau karepap, semacam gorengan gitu, karepap gitu. Di Malaysia itu mereka nggak makan nasi, nggak kayak kita di Indonesia, mau sekolah mau pergi kerja semuanya makan nasi goreng atau apapun. Jadi kita pagi-pagi, kalau mereka waktu pertama kali kerja kan harus makan nasi lah biar ada tenaga. Kalau nggak makan nasi kita nggak ada tenaga, pingsan lah ya kan, 12 jam kerja. Jadi aku lihat orang Malaysia, orang tempatan sini nggak makan nasi, cuman hanya orang Indonesia sekeliling yang aku lihat makan nasi. Kecuali orang Indonesia yang sudah lama ya kan, mereka makan roti. Selainnya itu makan roti, makan yang karepap, ada gorengan karepap namanya, sama Milo. Itu yang mereka makan pagi-pagi. Jadi kalau kita orang Indonesia harus wajib nasi kan. Kalau nggak ada nasi kan kita makan pagi-pagi pasti kita pingsan lah, nggak ada tenaga gitu. Kalau soal makanan sarapan di Malaysia ini, dan makanan di sini pun aku suka sangat di Malaysia karena makanannya itu bisa kita jumpai, makanan negara apapun bisa kita dengan gampang menjumpainya di Malaysia. Itu di Malaysia ini aku sangat suka makanannya. Kita suka makanan yang mana, negara manapun pasti ada itu di Malaysia ini. Pertama kali ke Malaysia ini aku paling itu sampai sekarang aku ceritakan lah itu pada semua orang. Aku dikasih, adalah kawan ya kan, kawan di Malaysia sinilah yang udah lama kerja di sini. Pertama aku datang ke sini, lepas itu dibungkusnya aku nasi, dibawanya aku nasi, lepas itu dikasihnya, dan nasi ini dibungkus di dalam plastik gitu kan. Kalau kami di Medan kayak gitu nggak ada aku jumpa kayak gitu kan. Kita kalau nasi bungkus pun dibungkus dengan kertas minyak. Kalau di sini itu dengan plastik biasa aja dibungkus dengan dibungkus koran kayak gitu, koran. Jadi kayak kita itu nggak, aku pikir itu kenapa suatu penghinaan ini, pikirku ya kan, karena baru-baru datang ke Malaysia ya kan, ini suatu penghinaan bagiku itu, kenapa aku dikasih makanan seperti ini gitu. Terus aku tanya sama kawanku, kenapa makanannya kayak gini, kau mau menghina aku kah? Walaupun aku miskin, enggak mungkin aku makan kayak gini kak. Aku bilang dari bungkusan kayak gini, yang bukan manusia pun makan dari tempat yang bagus, ku bilang kayak gitu. Datang dia, jangan buruk sangka, jangan salah paham. Di Malaysia itu udah biasa itu, memang kayak gini. Kalau bungkus makanan kita ke rumah katanya kalau kita pergi kedai runcit kan, kedai makan di pinggir jalan gitu kan, ya dibungkus kayak gitu. Jadi sempat salah paham kayak gitu. Tapi udah lama di sini, udah kebiasaan, jadi nggak apa-apa, udah biasa kan. Udah namanya juga udah kultur berbeda ya kan. Di Indonesia nggak ada aku jumpa kayak gitu pakai kertas minyak kalau nasi bungkus. Kalau di sini pakai koran ya kan. Jadi namanya juga kultur yang berbeda ya kan. Itu suatu pengalaman lah bagiku, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Jadi lama-lama jadi terbiasa juga, kita udah menyesuaikan diri ya kan. Kalau soal makanan yang dibungkus di dalam koran, kalau kita kan kertas minyak ya kan pembungkusnya gitu. Yang ketiga itu masalah kebersihan. Ini yang paling aku suka ya, kebersihan lingkungan tempat. Kalau di Malaysia ini jarang kalian jumpai sampah di pinggir jalan, karena di sini dilarang membuang sampah sembarangan. Pokoknya itu Malaysia itu bersih, memang bersih.
udaranya bersih, lingkungannya bersih. Di Malaysia ini, di Malaysia ini kalau buang sampah sembarangan akan didenda, kalau nggak salah itu 500 ringgit, sekitar 1,5 juta. Jadi siapa yang mau rugi ikut peraturan lah. Dan di Malaysia ini tong sampah kita nggak susah mencarinya di sini. Tong sampah di mana-mana ada tong sampahnya. Jadi kita pergi kemanapun tong sampahnya itu ada berdekatan. Jadi di sini nggak susah mencari tong sampah. Jadi orang mau buang sampah pun gampang gitu. Di sana ada tong sampah, di sana ada tong sampah. Jadi gampang banget gitu. Dan di sini itu sampahnya ada mungkin satu syarikat atau apalah, satu office lah, nggak tahu, satu pejabat itu khusus untuk pembuangan sampah gitu. Sebab macam rumahku ini kan, setiap orang pun, setiap rumah yang di Malaysia ini ada satu tong sampah yang sangat besar, beberapa biji gitu di bawah di lantai sana kan, di lantai dasar di paling bawah lah ada di situ semua orang membuang sampah. Jadi nggak ada istilah buang sampah sembarangan di sana sini, nggak ada. Jadi kita kalau ada sampah di rumah turun bawah, letak di tong sampah yang besar itu. Ada sampah di rumah, letak di tong sampah yang besar itu. Nanti ada sebagian orang pekerja khusus untuk membuang sampah tersebut. Jadi Malaysia itu tetap bersih, teratur, nggak ada sampah-sampah, udaranya pasti bersih lah, lingkungan yang bersih, sangat enak lah, sangat nyaman di Malaysia ini. Jadi kalau macam pembuangan sampah itu ya kan, aku kalau balik Indonesia pun jadi terbawa-bawa kebiasaan dari Malaysia itu. Aku nggak pernah, udah semenjak aku kerja di Malaysia ini, aku nggak pernah namanya membuang sampah sembarangan lagi di Indonesia. Jadi kalau aku ada sampah gitu, kalau ada aku sampah, misalnya aku makan permen ya kan, permen. Kalau di Malaysia itu dibilang permen gula-gula gitu ya kan. Kalau aku makan gula-gula atau permen lah gitu ya kan, bungkusnya itu aku nggak akan buang sembarangan itu. Aku akan masukkan ke bag aku atau ke kantong aku. Kalau di Malaysia itu pocket, itu namanya kantong gitu. Aku masukkan ke kantong aku gitu. Jadi kebiasaan yang bagus di Malaysia itu, aku bawa ke Indonesia. Semua kebiasaan yang bagus di Malaysia ini aku bawa ke Indonesia. Kita itu di Malaysia ini jadi terdidik, jadi ikut aturan, jadi kebiasaan yang bagus, hidup yang sehat. Aku balik Indonesia, jadi kebiasaan yang di Malaysia itu aku bawa di Indonesia, seperti ikut aturan, nggak buang sampah sembarangan. Pagi-pagi aku nggak makan nasi, aku makan roti atau minum Milo saja. Jadi kebawa kebiasaan di Malaysia itu ke Indonesia. Itu suatu contoh yang sangat baik. Jadi Malaysia itu mengajarkan kita suatu yang baik dalam kebersihan, dalam menjaga kesehatan. Yang keempat ya. Keempat itu jalan raya. Oke, di jalan raya. Jalan raya di Malaysia itu nggak akan pernah bising lah. Bising itu kalau Indonesia sangat ribut. Kalau di Indonesia itu kan dalam jalan raya itu honnya itu tot 1000 mobil 1000 hon, 1000 klakson. Kalau di sini dibilang hon lah ya kan, 1000 mobil 1000 klakson. Kalau di Malaysia ini ya, kalau di Malaysia ini kita dalam 1 tahun itu palingan bisa 1 kali 2 kali klakson lah kita pakai itu pun karena ada kadang tiba-tiba mobil atau orang yang lewat, jadi kita klakson lah hon. Jadi di sini kalian kalau datang ke Malaysia ini jarang kalian dengar itu klakson hon yang ribut-ribut, jarang kalian ini dengar itu. Kayak kemarin itu kan aku naik Grab, aku bilang sama
driver pengemudi Grabnya itu, oh Pak Cik di sini kok nggak pernah kedengaran horn ya. Aku cakap macam, oh di Malaysia ini kan ikut aturan, jadi macam aku sendiri, kereta aku sendiri 1 kali 1 tahun pun kadang aku nggak pakai horn karena katanya kayak gitu. Jadi berarti Malaysia itu kita buatlah dalam jalan raya itu 99% mengikuti arahan. Kalau mereka pun horn itu karena ada emergency, kadang ada orang tiba-tiba lewat dan kereta atau mobil yang tiba-tiba lewat. Macam yang satu lagi perbedaannya, kalau di Indonesia dibilang mobil, di sini adalah kereta. Kalau di sini bilang moto, di Indonesia dibilang kereta. Itu di sini kadang bingung itu masalah transportasi. Lepas tuh kalau di sini bus di sini kan ada bus rapid namanya. Di sini menaik bus rapid itu sangat nyaman karena ada AC-nya. Lepas tuh kursinya pun teratur. Jadi kita nggak ada namanya panas dalam bus atau kurang nyaman gitu, kurang selesa. Kalau di Indonesia bilang nyaman, kalau di sini selesa ya kan. Kalau Malaysia itu jadi di sini busnya itu besar-besar, panjang dan cantik. Jadi kita di sini kalau naik bus pun nyaman-nyaman saja. Kalau banyak juga orang-orang kita Indonesia yang di sini kalau pergi KL dia naik bus karena ada naik busnya yang bertingkat, bisa tidur di dalam macam oke lah, nggak panas nggak apa. Di sini memang bus sangatlah nyaman dan cantik busnya di sini. Kalau di sinilah di Malaysia lah, nggak akan kalian kalau pakai make up kalian akan utuh sampai balik ke rumah. Tapi kalau kita di Indonesia, kalau takut pakai make up karena apa? Kita pakai make up di rumah, dari rumah cantik-cantik, nanti masuk angkot saja 5 menit sudah macam kuntilanak kita, berhitam-hitam di sininya semuanya, make upnya itu hancur. Jadi lebih baik kita nggak make up kalau di Indonesia. Kalau nggak punya mobil pribadi ya, kalau cuma naik angkot saja kita nggak usah lah pakai make up karena make upnya itu akan berubah mengerikan. Yang kelima itu ialah kita di sini Malaysia ini bekerja di suatu perusahaan. Kita akan bekerja internasional. Internasional itu kayak setiap ada beberapa negara dalam perusahaan itu, seperti ada Vietnam, ada Nepal, ada Bangla, ada Philippines, ada Chinese di dalam perusahaan itu. Jadi di sini kita sangat gampang menjumpai negara-negara lain di Malaysia ini. Kemanapun kita pergi pasti ada negara lain. Jadi di Malaysia ini negara Muslim tapi best open minded. Itulah kenapa banyak negara menyukai Malaysia, karena di sini sangat menghargai, tidak rasis, agama itu tidak dibeda-bedakan. Jadi di sini banyak orang menyukai negara Malaysia itu karena sangat nyaman dan banyak tempat yang cantik lah. Banyak di sini tempatnya yang cantik, dan kita pun dekat-dekat ke negara Thailand, Kamboja, Singapura, Vietnam. Kita pun dekat. Jadi Malaysia itu sangat syok lah kalau Malaysia itu menurut aku lah. Aku sangat suka Malaysia. Dan yang keenam itu ialah dalam perjiranan. Kalau di sini jiran ya kan, kalau di kita di Indonesia itu tetangga. Kalau kita di Indonesia itu kalau udah sore-sore kita akan pergi ke rumah jiran kita itu atau rumah-rumah yang dekat lah. Kita akan di situ ngobrol-ngobrol, saling menyapa atau silaturahmi atau jadi akrab lah, kekeluargaan lah.
Kalau di Indonesia itu kita sama jiran itu sangat kompak, dia udah kayak keluarga sendiri. Kalau kita masak pun kadang kita hantar ke jiran kita. Kalau kita nggak ada apa-apa di rumah kita pun kadang kita pergi makan ke rumah jiran kita. Apa-apa kita yang nggak ada boleh kita minta tolong ke jiran kita, ke tetangga kita. Tapi kalau di Malaysia kalau di Malaysia itu tetanggaan, walaupun cuman sejengkal aja, karena di sini ada rumah-rumah yang sampai 20 tingkat, 25 tingkat gitu. Jadi kita jirannya itu kadang cuman 2 jengkal saja beda rumahnya. Depan rumah itu pun pintu ke pintu cuman 2 atau 3 langkah 4 langkah aja kayak gitu. Tapi pun itu nggak saling kenal. Saling menyapa pun nggak, saling kenal pun nggak, kayak gitu di Malaysia ini. Kalau tetangga kayak aku sendiri lah, rumahku sendiri di sini ya, tetangga aku nggak kenal, mukanya aja aku nggak kenal. Tetanggaku di kiri kanan dan muka di depan pintuku aku nggak kenal satu pun. Karena apa? Aku jarang melihat mereka, pintu terus tertutup. Dan kalau kita pun saling buka pintu, kita nggak akan saling sapa, kita bodo amat aja. Jadi di sini perjiranan, kalau menurut aku lah, siapa lo siapa gue, kayak gitu. Kalau bukan macam kita di Indonesia itu memang peduli sangat ya kan, kita peduli sangat sama tetangga kita sendiri. Tapi kalau di Malaysia ini bukan, berjiran itu cuma sekedar jiran saja, nggak ada saling kenal, nggak ada saling menyapa atau apapun kayak gitu. Jadi berjiran di sini itu siapa lo siapa gue kayak gitu. Karena pintu pun di sini kan karena berpagar besi atau apa-apa kayak gitu, semua berpagar besi di sini. Jadi ya pintu selalu tertutup di sini. Jadi kita nggak kenal jiran kita di sini. Seperti aku pun jiranku ada beberapa di sini. Satu pun aku nggak kenal, satu pun aku nggak pernah saling sapa, dan satu pun aku nggak kenal wajahnya, karena aku nggak melihat wajah mereka. Kapan mereka masuk rumah, kapan mereka keluar rumah, aku nggak lihat gitu. Kayak gitu perjiranan di Malaysia ini. Tapi kalau perjiranan ada kalau kayak gitu pun ada enaknya, tapi ada nggak enaknya kan. Kalau perjiranan Indonesia pun kayak gitu, ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Cuman rasa pelik lah ya kan, tetangga kayak gitu cuman beda 2 jengkal aja rumah tapi nggak saling kenal. Itu aja lah rasa peliknya kalau perjiranan atau tetangga rumah di Malaysia ini, nggak kayak di Indonesia. Dan yang ketujuh itu ialah pasar malam. Kalau kita di Indonesia itu pasar malam ialah permainan, ada baling-baling, ada yang perlombaan dalam satu tempat. Itu apa namanya itu, ditutup, ada apa itu, kereta keliling-keliling kayak gitu, ada baling-baling, apa itu pasar malam, permainan. Kalau kita di Indonesia itu ialah permainan yang macam banyak jenis permainan di dalam, macam-macam permainan di dalam. Tapi kalau di Malaysia itu ialah pasar malam, itu ialah pasar semuanya itu apa? Semuanya itu adalah di situ makanan, di situ sayur-sayuran, di situ baju, apapun kamu jumpai di sana di pasar malam. Enggak kayak di pasar malam Indonesia kita jumpai banyak permainan di pasar malam. Kalau di sini pasar malamnya itu kita pergi belanja makanan, belanja bagian dapur, semua lah ada di sana. Jadi pasar malam itu di sini sama Malaysia itu sangat berbeda. Kalau kita dulu dibilang pasar malam, kalau udah ada pasar malam itu kita di sana mungkin sekali setahun mungkin ada pasar malam ya kan, karena nggak gampang di kita di Indonesia itu untuk membuat satu pasar malam, karena perlu proses atau dana yang tinggi ya kan. Tapi kalau di Malaysia ini ya kan, pasar malam bisa kalau aku kerja dulu ya, pasar malam di tempatku ada 3 kali dalam seminggu. Hari Kamis, hari Senin, sama hari Sabtu itu di
masa aku kerja di dekat rumahku namanya Relo, di sana ada 3 kali pasar malam dalam seminggu. Jadi pasar malam itu di sini ialah tempat beli belah atau belanja apapun untuk makanan, bagian dapur, baju-baju kayak gitu. Pasar malam di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia pasar malam ialah tempatnya permainan macam-macam, kayak banyak benda lah permainan kita jumpai di pasar malam Indonesia adalah rumah hantu atau apapun itu, banyak kayak gitulah kalau di Indonesia. Jadi pasar malam itu sangat berbeza. Namanya aja sama pasar malam tapi di dalamnya berbeda gitu. Jadi kita kadang bingung. Jadi kadang kalau datang orang Indonesia ke sini akan baru-baru, ayo ke pasar malam. Kayak aku dulu, ayo ke pasar malam katanya. Aku pikir pasar malam sama kayak di Indonesia. Ngapain aku ke pasar malam? Enggak suka aku gitu ya kan. Bukan, pasar malam di situ kita mau belanja apapun ada di sana, barang-barang dapur yang kita perlukan, makanan di kayak gitu. Kalau di sini pasar malam katanya. Oh, kayak gitu rupanya gitu. Pelajaran lagi kan, beda kultur. Dan yang ke-8 itu ialah kultur beda tradition seperti saya itu Batak Indonesia lah kan. Saya kawin sama Cina Malaysia. Jadi kita bahasa yang berbeda, kultur, tradisi, budaya yang berbeda ya kan, karena sangat jauh lah. Jadi pertama kali aku jumpa keluarga suamiku gitu ya kan, kalau Indonesia kita jumpa sama orang ya kan, salam, halo apa kabar, itu ini sehat apa kayak gitu. Banyaklah, jadi macam pertanyaan kita gitu, banyak kita tanya-tanya. Tapi kalau di sini kita macam aku dibawa ya kan ke keluarga dia, aku hanya hello, hanya kayak gitu aja, hai kayak gitu aja cukup. Jadi tapi walaupun hanya hai saja, tapi kita udah dianggap keluarga sendiri, udah kayak akrab banget kayak gitu, nggak ada segan-segannya, nggak ada apa-apa lagi kayak gitu, nggak, walaupun hanya perkataan hai saja, tapi udah langsung akrab gitu, udah rasa keluarga sendiri. Kalau kita Indonesia kan kalau datang hai apa ditanya-tanya semua apa, apalagi kalau bawa ke keluarga ini ya kan, keluargamu kayak mana, kalau keluargamu kayak mana, di semua pertanyaan atau 1000 pertanyaan. Tapi kalau di sini ya kulturnya itu berbeda, atau budayanya itu hanya cukup hai saja, atau siapa nama, apa yang aku panggil kamu siapa gitu aja kalau di sini. Jadi nggak ada namanya bibit bobotnya, itu nggak ada diperiksa kayak gitu. Kayak aku datang ke keluarga Cina di sini, aku kawin sama Cina, mereka nggak tanya bibit bobotku, mereka nggak tanya keluarga aku, orang tua aku kayak mana, mereka nggak tanya itu, berapa bersaudara, aku sekolahnya gimana atau apapun, mereka nggak tanya itu. Jadi mereka, itulah bedanya budaya atau kultur di setiap negara itu. Jadi enak gitu, kita tahu semuanya. Di kultur kita di negara kita sendiri kita tahu, kultur di negara orang kita tahu. Jadi kita boleh, itu suatu pengetahuan atau pengalaman yang sangat menakjubkan bagiku. Seperti kita pun menyesuaikan diri di tempat dia, dan di tempat kita sendiri, kita tahu perbedaannya di mana. Jadi dalam kultur pengenalan ini nggak ada nggak ada istilahnya namanya kepo atau bibit bobotnya. Jadi kalau kita Indonesia kan, sesama Indonesia atau kultur kita di Indonesia harus tahu bibit bobotnya kan. Tapi kalau kultur di Malaysia ini nggak perlu bibit bobotnya itu, yang penting anaknya itu suka atau apapun udah gitu. Jadi Indonesia harus ada bibit bobotnya, harus
kita tahu semuanya 100%. Kalau Malaysia nggak perlu bibit boboknya itu, yang penting anaknya suka gitu. Oke. Itulah kalau kultur bagian budaya atau tradisi. Waktu perkawinan di Indonesia pun orang Malaysia, Cina datang ke perkawinan Batak gitu, ditengoknya, dilihatnya itu mereka pun syok lah, tengok kultur kita di sana kan, ditengoknya potong daging banyak-banyak sampai 400 kilo, beras sampai 20 goni gitu, banyak lah, ini menakjubkan lah, mereka wow gitu melihatnya. Karena di sini perkawinannya beda. Kalau di sini perkawinannya kita semuanya sistem catering, kita pesan, kita kawin di hotel itu, pihak hotel akan bertanggung jawab semuanya. Kayak kalau di Indonesia orang-orang kaya kayak gitulah kan selalunya, buat perkawinan di hotel itu pihak hotel bertanggung jawab semuanya sampai habis. Tapi ini kan karena kultur budaya kan, tradisi, jadi kita perlu ikut adat yang nenek moyang kita turunkan kepada kita. Karena aku orang Batak yang kuat tradisi budaya, jadi aku harus ikut budayaku sendiri, tradisiku sendiri. Jadi waktu perkawinan itu mereka melihat tradisi kita di Indonesia, dan pastinya kan tradisi di Indonesia pun sangat banyak, tradisi Jawa, Sunda, banyak kali tradisi di Indonesia. Jadi mereka pun sangat kagum melihat tradisi kita di budaya di Indonesia, sama juga dengan di sini. Seperti orang itu nggak ada lihat tradisi kultur yang seperti di Indonesia yang bermacam-macam itu, unik kultur. Unik kultur itu di Indonesia sangat banyak, jadi mereka sangat menyukainya, melihat unik kultur. Seperti yang keluargaku di Malaysia ini melihat unik kultur yang di Indonesia secara adat Batak, mereka sangat merespon positif dengan baiklah. Mereka bisa merasakan dan melihat sendiri budaya, kultur, tradisi tersebut gitu. Itulah pengalaman yang aku ada di Malaysia ini, aku bawa ke Indonesia. Dan semoga orang-orang Indonesia yang di Malaysia ini juga membawa sisi positifnya ke Indonesia, dalam aturan kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, tutur kata yang bagus, dan jangan rasis lah. Kita open minded tapi dengan sisi yang positif gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya udah bersama saya, dan stay tune di channel aku Maria Cina Deak. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, like, komen, dan share. Oke semua, terima kasih, semoga sehat selalu. Bye bye.